Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kali ini gue bakal bikin kayak ngobrol-ngobrol gitu, podcast gitu, karena selama ini kita itu cuma main PES. Temenan cuma ke rumah main PES. Itu tidak sekali. Terus-terusan. Lihat aja tuh mabar dan apa? Ngobrol mabar offline berapa part. Sampai part 10 lebih. Terus terakhir jalan-jalan juga renang, terus ke time zone. Berarti makan udah, time zone udah, renang udah, tapi kurang sih di Tegalega kan. Rame kan? Terlalu rame anjir. Jadi mari kita meniru cara orang lain untuk berteman nih, yaitu nongkrong dan ngobrol-ngobrol. Tapi ada pokoknya jadi nggak tulis. Ya agak beda. Kayak belum perkenalan ya. Bener. Kayak saya Fajar. Saya Gilang. Aku Aldi. Ali siapa anjing? Coba ceritakan pengalaman mencari kerja Gilang. Kalau gue mah gimana ya? Dimulai waktu zaman apa itu Waktu teh? baru lulus gimana? Gue baru belajar nyari uang itu waktu saat gue masih sekolah. Waktu di saat libur corona. Waktu tahun baruan lah. Itu di sana gue belajar. Itu kebetulan teman gue yang ngajak. Dan pada akhirnya udah gue lulus SMA. Gue juga nyari kerja yang lebih bagus, ya sama kayak teman gue di kampung. Terus berusaha. Ya walaupun waktu dulu gue dapet kerjaan walaupun pabriknya kecil gitu. Ya banyak. Bukan, ya walaupun kecil gitu maksud saya. Ya walaupun banyak pengalaman yang konyol gitu di pabrik waktu dulu. Kemana? Sampai Mencari kerjanya tuh gimana? Cara mencari kerja mana itu gimana? Gue cara nyari kerja itu dimulai dari Facebook, bahkan sampai datang ke pabrik itu mau coba nanya apa masih bisa nitip lamaran, tahu masih belum gitu. Udah ketolak berapa kali? Waktu itu gue pernah nyerita ke lo yang ke hotel itu Gening, yang di Pasar Baru. Oh iya. Gue hampir diinterview sama manajernya, cuma ditolak gara-gara pengalaman gue yang kurang layak Atau kurang good looking. yaitu Di hotel gitu. ya kurang good looking. Jadi akhirnya dia nolak saya gitu. Ya udah saya balik lagi. Itu juga kebetulan nemunya di Facebook juga. Itu juga. Ya udah gak apa-apa. Gue pulang lagi ke rumah kakek gua. Kalau di totalin udah berapa kali ditolak? Berapa kali ya? Paling cuma 2 kali sih. Ya 2 kali lah kalau gak salah mah. 2 kali dalam berapa bulan? Waktu itu gue itu pernah keliling kota nyari kerja. Yang gue pernah cerita ke lu. Yang pertama teh di Pelajar Pejuang, rumah makan Padang di sana. Gue hampir di interview. Hampir ya bebas pilih tempatnya di mana gitu. Gue itu waktu itu pilih mana ya? Di sana teh lupa lagi. Gak tau, pelayan gitu kalau gak salah mah. Katanya teh itu bagian cuci piring. Katanya teh. Ya udah gue terima aja. Sambil nunggu kabar. Sampai sekarang belum ada kabar gitu. Udah seminggu lebih gitu. Ya, jadi sebelumnya udah ngelamar ke suatu perusahaan, terus sambil nunggu itu ke restoran ini gitu. Ya. Bebas di gawang KB. Ya ke restoran itu yang gue pernah ceritain itu di sana. Belum ada kabar seminggu. Kalau gak salah mah antara 2 minggu lebaran sih kalau gak salah. Gue tuh mulai nyari kerja teh. Ya lupa. Ya itulah pengalaman gue.
Kalau pengalaman Adi mencari kerja, Cing. Kalau aku sih gila ngomong. itu harus bahasa Indonesia ini. Oh, iya benar. Kalau aku sih setelah lulus SMK udah ngelamar ke beberapa apotek, klinik terdekat, terus ya belum rezeki, terus beberapa di rumah sakit ya belum rezeki juga, terus nyoba juga ngelamar beberapa bulan ke depan, ngelamar ke pabrik coklat juga, terus tekstil juga, terus di terakhir teh di kain apa rajutan jaket gitulah, terus sampai beberapa bulan ngadagoan nungguin belum ada hasil, dan bulan sekarang mau nyoba lagi. Itu nyari kerjanya online atau langsung ke tempat? Langsung ke tempatnya. Kalau namun online mah langsung ngechat ke non sih anu boga pemilikna, ke ownerna, langsung ngechat cenah, namun misalnya masih ada lowongannya diteruskan, namun misalnya pinuhnya neangan deui gitu weh. Oke, begini. Kalau gua sih habis lulus Ya. nganggur sih. Nggak nyari kerja. Kira-kira sampai bulan Agustus langsung ibu gua ngabarin ya, gimana kalau ke Australia aja gitu, ikut ke sana. Jadi dari situ rencana ke Australia itu harusnya akhir Desember berangkat. Jadi dari situ gua belajar bahasa Inggris sampai November. Pas November ternyata rencana yang pergi Desember gak jadi. Jadi harus berangkat bulan nggak. Pokoknya asalnya tuh milih jurusan ELICOS alias kayak les bahasa Inggris gitu. Tapi diganti jadi harus milih jurusan gitu. Jurusan itu. Dan gue milih jurusan hortikultur tuh kayak apa sih? Kayak gimana? Scientist apa sih? Science. Oh, Ilmuwan. Ilmuwan. bener. Ilmuwan. Kayak di apa sih? Di bidang kimia atau Bukan. Profesor. Farm teknologi. farmasi? Bukan Apa ya? kayak pertanian tapi Pertanian. di bagian yang menelitinya lah. Hortikultur nih. Jadi dari November itu gua harus belajar IELTS. IELTS tuh kayak semacam sertifikat bukti bahwa lu tuh bisa bahasa Inggris gitu. Oh gitu. Nah dari situ belajar dari November sampai ke Februari. Nah Maret langsung tes IELTS, alhamdulillah langsung lulus. Dapat nilai yang dimau gitu. Tapi dari situ setelah medical check up, harus di medical check up, harusnya berangkatnya at least Juni, ternyata ditunda gitu. Karena di Australia kayak ada masalah gimana? Masalah apa sih? Gara-gara COVID kan. Jadi si orang yang apply buat visanya ditahan. Nah dibuka lagi pas 2020 Desember, langsung membludak. Terlalu banyak orang. Jadi ngantri sampai akhirnya Agustus alhamdulillah dapet visa. Tapi ya jadinya diundur. Jadi kuliahnya nanti bulan Januari tahun 2023. Tapi bisa tinggal di Australia dari November awal. Bakal lanjut kuliah kah? Kuliah di sana. Oh, jurusan? Hortikultur tadi. Oh. Ya itu. Tapi sebenarnya tujuannya ya untuk dapetin izin untuk tinggal selamanya di Australia gitu. Sebenarnya tujuan utamanya dari kuliah tuh. Jadi selama ini yang belum ngelamar belum ngelamar kerja. Selama
ada nganggur itu gue belajar ngoding karena takut gagal kan waktu diundur. Iya. Takut gagal, sempat malah kepikiran karena maneh suka ML kan si Gilang. Oh, gue udah ke sekolah. Terus aing juga sempet waktu baru lulus tuh bikin akun Tokopedia buat jualan. Tokopedia. Biar buat jadi dropshipper. Oh iya. Nah pas si visa itu ketunda, aing jadi kepikiran karena gimana kalau maneh Aldi jadi admin Tokopedia orang, terus si Gilang jadi konten kreator ML gitu. Terus orang yang ngoding. Nah pas aing kepikiran gitu muncul visa jadi gak jadi. Ya alhamdulillah sih. Jadi begitu, saya belum ngelamar sama sekali. Mau ngelamar sekarang justru di apa sih Australia. Di Australia di apply. Mau apa sih? Bukan kasual, bukan part time, bukan full time. Jadi kasual teh di bawahnya part time gitu. Oh. Jadi nanti pas November nyampe itu bisa kerja di sana. Kerja dulu gitu. Jadi itulah pengalaman mencari kerja. Next, pengalaman kerja atau magang. Mungkin dari orang dulu mungkin ya. Boleh silakan. Pengalaman magang karena belum pernah kerja ya. Magang waktu kelas 2 SMK di ITC Kebon Kelapa Bandung, anjir komplit. Komplit. Mungkin bakal singkat aja mungkin ya. Cari tempat magang tuh ternyata gak gampang. Benar. Susah betul. Gua kira tempat magang itu kayak dipilih sekolah, oh tinggal magang aja. Ternyata enggak. Harus nyari gitu. Lumayan sulit juga nyari magang gitu kan. Sama seperti nyari kerja. Sama kayak nyari kerja. Waktu itu nyari online dulu, ditolak semua. Bahkan ada yang tokonya udah tutup aja karena nyari di Google Map. Tutup karena apa gitu? Hah? Tutup karena apa? Udah aing di Google Map, Ya. gak tahu tahun berapa pas datang lah. Ini mah udah ganti bengkel. Jadi bengkel. Jadi itu cuma Terus penipuan. akhirnya ke ITC lah nyari-nyari. ITC. Di ITC aja ditolak dulu 5 kali gitu kan. Terus nemu lagi di TC. Habis ditolak Akhirnya 5 kali akhirnya nemu. Habis nemu di situ ya udah kayak minggu depannya gitu lah. Minggu depannya langsung magang di situ. Pertama kali magang ya seperti biasa sih adaptasi gitu kan. Oh, caranya gini, caranya gitu. Nah, tapi yang disayangkan di sana enggak dapat ilmu yang diharapkan. Gua kan jurusan TKJ, teknik komputer dan jaringan, tapi di sana malah marketing. marketing. Malah marketing. Kenapa enggak itu tukang servis gitu? Tahu gimana? Dan si ownernya ini bilang gitu kan, kenapa gak ngajarin itu karena sebelum-sebelumnya karena itu memang tempat favoritnya orang siswa yang magang kebetulan. Jadi siswa sebelumnya pernah magang di situ itu diajarin kan cara install Windows bla bla bla. Pas sudah lulus kerja di situ lupa lagi. Gara-gara itu dia nggak mau ngajarin lagi yang magang tentang komputeran. Komputer gitu. Jadinya jadi sales doang gitu. Salah. Cuma Pak silakan komputer laptop bekasnya servis bisa udah gitu dong tiap hari. Pokoknya datang buka toko beres-beres gitulah, sapu, ngepel, ngelap kaca, terus ngeluarin laptop buat dipajang. Habis itu ya udah duduk ya udah kalau ada yang lewat tawarin udah gitu doang. Paling yang gua paling senangi sih waktu jualan online ya kan awal-awal disuruh jualan di OLX. Jadi foto laptopnya terus jualan di OLX. Nah, suatu hari pernah ada yang nelpon lah, ada yang chat gitu. Dari iklan yang aing iklanin tuh. Yang dibikin itu. Nah, si laptopnya tuh 4,5 juta. 4,5 juta. Wow. Akhirnya datang si pembelinya dan jadi deal anjir. Kayak anjir aing ngejual laptop 4,5 juta gitu kan. Wah, tinggal neko-neko dulu gitu. Diskon heula gitu isi. Enggak ada, langsung 4,5 juta, langsung. gas anjir. Dari situ aing dapat
bonus tapi 10.000. Cuma 10.000 doang. Dari 4,5 juta yang dapat 10.000. Ya koko Cina sih. Cina Islam tapi si ownernya. Tapi yang paling aing gak suka sih dari apa ya, pegawainya tuh kayak toksik gitu, gimana ya? Toksiknya tuh Kayak pergaulannya kayak suka mabok anjir. mabok Kayak mabok gitu. Bahkan ke villa barang pacar anjing cok. Bang pacar. Ngapain lagi gitu kan. Ngapain lagi. Itu bang ke villanya teman atau gimana itu teh? Jadi ya barang pacar kayak Ya bang pacar maksudnya. mana punya ya, teman. pacar terus mana punya teman, temannya cuma punya pacar lagi. Oh gitu. Jadi Jadi ada pasangan gitu. selingkuhan. Lain selingkuhan. Double date gitu. Double date. Tapi ke villa gitu kan, ngapain? Tong Suujon beribadah. Oh ya siap. Positive thinking kita mah. Tapi yang mabok sih itu udah pasti. Terus yang apa itu? yang nyindir. yang paling parah sih yang nyindir. Nah itu itu gimana ceritanya? Waktu itu kan waktu aing magang tuh live stream kan. Orang tuh lagi live stream awal banget dan lagi rame-ramenya banget gitu. Jadi pengen pulang lebih dulu gitu. Jadi aing ngomong ke ownernya, pengen pulang jam 5 ya udah, tapi gak usah dikasih uang makan kan. Biasanya dikasih uang makan kan. Nah, tapi malah semua siswa yang magang nggak dikasih uang jajan. Kenapa? Jadi disindir aing. Disindir itu mah bla bla bla, manja, nggak usah kerja keras dapat duit. Aing juga lagi merintis live stream gitu. Ya dari situ disindir lah. Tapi besoknya aing langsung udah gua nggak bakal balik jam 5, udah oke lah gitu. Lembur Balik sesuai jam bos lah, jam ownernya. Pernah. Dan yang insiden paling parah yang apa, lembur ya. Lembur sampai jam 8. Itu si ITC-nya sampai semua toko udah tutup, udah gelap. Bener-bener gelap, cuma toko gua doang yang buka. Si belum tutup gitu. Ada pernah live stream gua tapi di private nih. Privat. Itu sampai malam banget. Cuma terus nggak dikasih duit gitu. Gak dikasih uang itu. Uang bonus. At least ada lah goceng mah gue terima gitu buat lembur. Ya. Balik-balik gue langsung ngamuk, mukul-mukul lemari Sampai pecah kaca. Itu kan lemarinya udah tua. Jadi bukan kegetar dikit sih, si kayunya patah ya, kacanya ikut patah. Dan gue berdarah ya, dari sini berdarah. Ya, tapi mulai normal lagi itu pas November akhir sampai beres magang itu udah kayak udah gak ada stres, gak ada apa, udah biasa lah, kayak udah kerja di situ deh. Sudah deh, itu pengalaman magang nih. Saudi. Orang lah. Bebas. Nyeritakeun ti zaman sekolah. Bebas. Ya. Bebas. Dari mencari magang. Oke, kalau aku sih dari magang farmasi harusnya sih dari kelas 2 tuh harus udah magang, tapi karena corona penyakit jadi ditunda dan dilaksanainnya kelas 3. Dan dari kelas 3 tuh udah mulai magang, tapi beberapa tempat itu harus jauh dari tempat ahli itu lah, dari tempat ke tempat ini, terus ke tempat kerja, dari rumah terus ke tempat kerja. Jauh, rata-rata jauh. Terus udah nyoba 1, 2, akhirnya ada tempat yang benar-benar lumayan lah, tapi udah lumayan jauh juga. Tapi itu yang pertama. Terus nyoba cuman beberapa hari kerja magang di situ beberapa kali, paling sekitar 2 hari lah. Terus aku sih memutusin untuk
ke wali kelas untuk pindah tempat magang, dan itu bisa disetujui. Terus akhirnya ada tempat di apotek dekat Nugraha di PLN, ada satu di situ, dan aku sih kerja sampai sekitar 1 sampai 2 bulan di situ sebelum pindah lagi ke klinik. Di klinik 1 sampai 2 bulan juga. Tapi cerita di apotek sama di klinik tuh beda. Tapi karena di apotek jarang ngobrol sama si kakak senior di situ, ada juga pengawasnya juga di situ, kurang akrab lah, atau pengawasannya dalam diabaikan. Bukan diabaikan, tapi cara mendidiknya kurang gitu. Ketika pas di klinik gitu. Jadi siga kumahanya jadi Cina apa sorangan gitu. Jadi biar tahu sendiri gitu. Biar tahu sendiri. Tapi pas di klinik itu benar-benar siga kerek magang, tapi siga benar-benar dikerja gitu ai kerek magang teh. Jadi geus dititah, udah disuruh nyiapin obat, udah disuruh langsung ngobrol sama pasien keluhan apa, terus nanya-nanya penyakit apa, udah berapa hari sakitnya gitu. Terus dalam 1 bulan udah terbiasa, terus udah mulai bisa nggak ngelakuin kesalahan juga. Sebulan 2 bulan sebenarnya pengen nyoba di klinik itu, pengen ngelamar, tapi ya belum rezekinya. Tapi dikasih penilaian dan kata si seniornya di situ udah lumayan bagus, dan juga lumayan juga, dan belum rezekinya lah. Jadi pas udah kontraknya udah habis dalam PKL sekitar 4 bulan dari ke apotek sama klinik itu, jadi udah ngelamar juga tapi belum rezeki, jadi diistirahatkan dulu untuk sementara. Dan udah itu aja sih. Gue belum bilang ya, gue magang itu selama kira-kira 5,5 bulan lah, dari Agustus. Apa nih? Agustus gitu ya? Agustus akhiran mungkin ya. Pokoknya 5,5 bulan tuh sampai Desember 31. Di bulan seberapa? Gak tau 5,5 bulan dari situ gimana? Julian ya, Juli akhir mungkin ya. Menurut gue sih magang 5,5 apa? Harusnya sih 6 bulan ya. Ya. Jadi si sekolahnya tuh minta 6 bulan magang. Tapi karena gue telat 5,5 bulan itu aja udah terlalu lama, cok. Harusnya 3 bulan gitu. Sayun. Karena emang terlalu banyak nih yang mana ya? Yang akhir-akhir ini weh. Akhir-akhir ini apa ya? Magang. Gue gak ada. Emang SMA pengalaman kerja, bro. Kan SPI pengalaman kerja. Apa ya? Yang sekarang nih, pengalaman kerja yang sekarang, yang di tempat sekarang. Kalau menurut gue sih waktu gue udah dapet kerja ya alhamdulillah sih. Ya bersyukur gue bisa dapet kerja lagi gitu. Walaupun ya hasilnya kurang memuaskan gitu lah. Tapi walaupun gue hasilnya kurang memuaskan gitu, tapi alhamdulillah gue juga punya sampingan seperti ojek online gitu. Tapi tiap minggu doang. Jadi kalau ya tiap hari minggu maksud saya. Ya jadi kalau misalnya uang gue udah habis gitu, atau menipis lah, gue pakai sampingan gitu, pakai ngojek gitu. Lumayan kalau per hari itu bisa dapat 100, cukup lah buat seminggu gitu. Gua jujur dari dulu emang ya semenjak gue belajar nyari duit, semenjak libur corona, gue ngerasa malu gitu kalau gue ngebebanin orang tua gitu.
gue juga sadar emang gue gimana ya, Ini pengalaman kerja kocak. yang ini juga sama. Ya pokoknya intinya itulah, gue gak mau ngerepotin orang tua. Kenapa Cuma- jadi kesana, hei Anda? Cuma Ini itu pengalaman kerja Anda kan sekarang dealer mobil Iya. kan? Intinya Anda Bukan di dalam ingin mobil. menjadi lebih baik lagi kan ke depannya, betul begitu? Ada Betul? keluhan gitu waktu kerja gitu loh, bro. ya Yuk kamu minum kopi dulu yuk. bukan. Ini belum ini. Kayak di kerja sekarang keluhannya apa tuh? Keluhannya itu ya kalau misalnya apa ya gitu, kalau misalnya ada yang kurang gitu kerjanya gitu, gue suka dimarahin gitu, itu ada yang kurang tolong bersihin gitu. Oh, ya dia sebagai OB begini. Ya OB. Ya gue itu udah kerja baru 2 bulan gue teh. Ya Terus enaknya apa? Jadi gue OB. kalau enaknya sih ya kalau tiap nyapu ngepel ya gue jujur gitu, ada sih senangnya gitu waktu ya kalau gue tiap nyapu ngepel gitu gue suka ya gue jujur. Gimana? Gue bentar gue bingung nih. Nyapu ngepel jujur gimana? Waktu ngepel gitu ngerasa seneng karena jadi berguna atau gimana? Apakah ada peningkatan kah dari pekerjaan sebelumnya? bukan gue bingung jelasin, malu gimana Bagian ya, senengnya gimana gitu? gue tiap hari ya gimana ya, ngelihat cewek gitu lah. Asli gue Emang incernya cewek sih bangsa. bukan gitu ya, cuma itulah senangnya dan keluhannya juga sih Keluhannya tadi kurang Ya. bersih dimarahin gitu. ya gitulah. Ya kalau misalnya ya kalau kadang sih kalau bos besar ngecek gitulah, Emang suka udah dimarahin tiap gitu. hari ngecek gitu ya. Iya gitu, kayak gitulah pokoknya. Oke, next kita ke ini mungkin tidak relevan dengan kita bertiga, yaitu percintaan. Percintaan kayak oke. Singkatnya mungkin gue cuma ngejar satu cewek doang dan baru sekali udah, ini kayak waktu kelas SMK kelas 1 baru apa ya, ketemu banyak temen wibu gitu kan, sama-sama wibu. Ada cewek juga, sering ke event bareng. Terus teman gua ngomong ke gua kan, si itu kan suka sama lu, ya udah gua okein. Dari situ gua kayak setiap pulang sekolah gua gak langsung balik gitu, ngajarin bahasa Jepang. Bahkan sempat ngedate jalan-jalan ke Tegalega ke alun-alun. Tapi pas gua nembak ternyata tunggu ya sampai lulus. Nah ini sih udah menolak secara halus gitu kan. Sudah fix. Dari situ gua sempat nangis dan udahlah, kayak pacaran mah nanti itu pas sudah mau siap nikah gitu. Nah, Terus waktu siap nikah. ini ada kapan mau nikah? Next kita, kapan mau nikah? Kalau gua sih kapan mau nikahnya sih setelah punya rumah sih, kayak at least kayaknya rumah, entah itu ngontrak, sewa gitu kan, atau beli, pokoknya punya tempat tinggal sendiri. Terus finansial sekiranya cukup, mental juga udah siap. Pacaran gue maunya maksimal 1 tahun sih, udah sih, simple gitu sih. Kayak gimana kalau Gilang? Percintaan ada, emang pernah pacaran atau ngejar gitu? Belum Ngejar sih. cewek? Tidak ada. Belum pernah sih gue. Kapan mau nikah deh? Gimana ya, paling gue mau nabung dulu ya, berusaha nabung dulu lah gitu. Soalnya gue kan masih ya 20 tahun lah gitu. Paling gue butuh waktu untuk nabung lah gitu. Nabung sampai punya apa gitu. Apakah sampai biaya nikahnya cukup, sampai punya rumah atau gimana? Gue
cuma satu keinginan gue, tinggal apa ya, kalau asal gimana ya, Kapan mau nikah mana teh? ya maksudnya Pas udah gue punya apa bentar gue serius asli. Tujuan gue mau beli motor dulu, cuma itu tujuan gue. Udah beli motor, Udah siap nikah gitu? Udah ada jodohnya? Nggak udah Ya, nyari bukan. jodoh gitu maksudnya, udah Ya, punya belum. motor. ya sambil nabung gitulah. Udah beli motor teh, Nabung nabung buat buat nikah nikah. gitu. Ya udah nikah gitu, yang mesti udah nikah. Ya kalau misalnya uangnya udah cukup itu, Berarti udah Paling- motor langsung nabung buat nikah ya gitu. ya paling nyari ceweknya gitu lah, yang cocok Sambil sama nabung gue. sambil nyari ceweknya. Ya yang mau apa adanya gitu lah, cuma itu aja. Itu impian gue. Jadi Tinggal sangat dekat ya. Ya. Ya, Ya, cuma mau motor habis itu langsung nikah gitu. ya waktu gue dulu ngerantau dan Antapani, HP udah hasil gue sendiri, terus tinggal motor. Itu impian gue. Ya Ya Aldi. Udah gitu. Ditiup si anjing. Boji gong. Ya. sok di Pengalaman percintaan. Oke. Kalau aku sih berpengalaman sih, namun jujur ya orang mah geus bobogohan sih pacaran. Mun geus pacaran mah udah dari SD, tapi biasalah. Nah, ini juga pernah tapi gak mau disebutin kayak ngapain anjing SD cuma. Iya bener, ngan Oh, sama. sakedeung gitu, ngan cuman sebentar doang. Coba SD kayak kuota anjing seminggu doang. Cuman sebentar, terus paling dari beranjak ke SMP juga ada beberapa ada, tapi di sekolahan lain di Nugraha, di biasa di lain gitu. Aya sebenarnya mah di sekolahan Batur, tapi imahna teh Lain. tapi rumahna beda teh alamatnya gitu. ente rumahna teh dekat jeung rumah orang, tapi sekolahna teh beda jeung urang gitu. Jadi kayak Tetangga. tetangga. Tetangga tapi Cuma sekolahnya beda beda RT, gitu. RW. Terus si eta teh dia itu selalu minta diajarin di bidang PAI, namun salah mah PAI agama. Agama. Ya agama. Karena pas SMA pas SMP agama orang lumayan lah gitu. Jadi minta diajarkan ke orang. Terus bangsa Akar itu pernah sampai jadian paling kelilah sih, paling sekitar 2 tahun ge kurang sampai 2 tahun kurang, dan akhirnya memutuskan untuk tidak lanjut, dan akhirnya sampai lulus SMP pun, sampai kelas 3 pun nggak cari lagi, dan sampai SMA ada satu ada satu target yang pengen dikejar, tapi cara nembaknya beda, dan itu di WA. Di WA. Aing juga nembak di WA. Di WA. Gue juga belum pernah. Tapi bukan teman satu kelas, beda. Jadi kan kan di SMK, orang teh SMK-nya SMK. di farmasi. Ya. Nah, si cewekna teh di apa sih, di Beda lantai jurusan. 2. Beda jurusan gitu tah, di beda jurusan, di jurusan TKJ itu atau lain, di jurusan perawat, sama perawat. Awal nama tim olahraga campuran antara farmasi jeung perawat, orang nyoba, terus kebetulan orang lari estafet, kebetulan campuran teh awewe jeung lalaki, jadi kebetulan orang teh Laki-laki dan perempuan. jadi kebetulan aku tuh dipasang sama dengan dia. Si doi. Tapi estafet teh teu 2 orang, jadi sekitar 4 sampai 5 4, orang. Jadi iya. urutanna teh orang teh teu salama di nomor 2, terus si eta teh di nomor Si doi. 3. Jadi ngepas gitu. Tah semenjak di situ jadi mencoba untuk lebih dekat, terus akhirnya sekitar 2 atau enggak, sekitar sebulanan chat-chatan,
dan hasilnya ya kurang memuaskan. Hasilnya kurang memuaskan dan dia minta sampai lulus dulu sekolah dan Nah kelas itu mah sama dong. Oh, bisa kelas sama ya? 1 kelas 2 Karena memang cara menolak yang sangat pasaran. sampai kelas 2 kelas 3 kelas sampai kelas 3 sampai lulus dan aku sampai dan sampai kelas 3 aku lulus nanti bukan lulus fokus belajar sampai akhirnya lulus sekolah. Udah sih itu aja. Kalau Pacaran mah nikah. nikah mah namun guys kalau udah dapat pekerjaan pertama, yang kedua kalau udah enak aja lah, ini posisinya udah punya rumah sendiri, udah punya motor sendiri, udah punya uang atau gaji yang cukup untuk menafkahi seorang istri gitu, nggak ngebebanin orang tua, nggak ngebebanin teteh atau kakak atau ngebebanin kakak atau orang lain. Baru lah kalau jodoh mah gak kemana lah kan, apalah di tempat kerja juga bisa nyari, di mana juga bisa, dan ya insya Allah terwujud lah. Amin. Oke, next kita ke segmen selanjutnya. Masalah yang sedang dialami akhir-akhir ini. Ya. Mungkin mulai dari Gilang. Masalah gimana tuh? Masalah apapun. Oh. Mungkin dia yang bikin stres gitu akhir-akhir ini. Gimana ya? Cuma itu doang sih. Apa, Ya kalau masalah duit. betul sih masalah duit itu. Ya gue udah ya kalau udah gajian gitu, kalau tiap akhir bulan gitu Langsung habis. lah gitu. Gue bukannya nggak mau ya ngasih ke orang tua gitu, gue juga Butuh. butuh gitu. Gue udah 2 bulan nggak nyimpen gitu, nggak nabung buat masa depan gue sendiri gitu. Akhirnya gue agak stres gitu, depresi, bingung lah gitu. Maksud gue teh gimana ya maksud saya teh cuma gue terus lupain lah, walaupun ya emang hasil kerja keras dari gue, emang hasil kerja keras walaupun emang hasil kerja keras dari gue nggak cukup gitu, nggak sama kayak orang lain gitu. Ya gimana ya gitu. Gitulah ya. Ya Kalau si Aldi. Masalah Yang sedang dialami satu-satunya masalah yang sedang dialami adalah mencari pekerjaan. Itu adalah salah satunya. Mungkin dalam masalah keuangan juga. Coba dideketin. Mungkin kalau dari masalah keuangan mungkin masih bisa dihandle lah, karena mama juga punya pensiunan sebulan sekali. Terus aku juga masih ada dalam tabungan, ada beberapa uang. Sebelumnya pernah nyoba pekerjaan di mana, di nempel-nempel poster gitu lah. Dan itu nggak bertahan lama, cuman sekitar 2 bulan karena panas, kahiji panas, kadua haus, kudu ke jalan. Jadi mencoba untuk udahlah bertahan sampai 2 bulan, terus mencoba lagi dan belum ada usahanya. Dan insya Allah mudah-mudahan di bulan ini ada usahanya. amin. Kalau gue sih nggak bisa ditayangin nih. Bingung juga. Tetap gue omongin tapi bakal gue cut, karena kalau ditayangin, kalau keluarga gue nonton bisa pecah. Bisa pecah keluarga, karena ini masalah keluarga. Ya gitu saja. Dan gue kemarin benar-benar kemarin malam anjir kayak nemu lagu baru. Ya. Mana tahu One Piece kan? Apa? Nah, si One Piece itu ada movie baru di bioskop. Nah, ada lagu anjir. Aing teh coba dengerin. Anjing nangis cuy. Gara-gara lagu. Nah, aing tuh jadi nyari. Ini aing nangis apa karena lagunya emang emosional atau karena aing lagi banyak pikiran gitu. Yap.
tapi gak ada satupun artikel yang membahas itu gitu. Ya, jadi ini emang lagunya emosional atau emang aing lagi banyak Jadi pikiran gitu. feel gitu. Gak jelas gitu. Dan itu menurut gua menangis yang paling enak anjing, kayak putar lagunya lagi, nangis lagi, putar lagi, nangis lagi anjir, kayak kok bisa anjing, lagu ini ajaib anjing. Jadi seketika kalau ingin menangis teh tinggal memutar lagu itu gitu. Aing sebelumnya ya nangis waktu SMP yang dibully. Aing perlu setel lagu yang sedih, buka mata kayak gini. Buka mata kayak gini. Oke, jangan ngedip. Kalau jangan ngedip kan mata kayak keluar air mata kan. Nah, kayak gitu anjir. Tapi sih yang kemarin tuh kayak anjir gak diapa-apain udah nangis. Ini lagu hebat anjir gitu. Ya mungkin itu yang masalah yang dialami sekarang hari ini. Ke next ke mengatur keuangan. Mungkin dari Gilang. Dari saya. Topiknya sebenarnya Banyak bro. sampai Ya kalau gue mah kita gimana? kalau ngatur duit sih 5/12. ya kalau ngatur soal duit sih ya gue suka gitulah kalau ngatur duit mah Gini gitu. lah, mana gajian. Ya, Terus dibagi-baginya tuh gimana? Buat Ya. ini, buat itu. gue udah diatur sih waktu itu teh. Cuma nyokap gue nya yang banyak nawar teh. Ya, gara-gara itu. Dari gajian buat maneh sendiri berapa persen? Dari gue mah ya paling 50-50 lah kan 50% gajinya teh. kemana, 50% ke orang tua gitu. Ya, kan gue teh gaji teh antara 13-an lah. Cuma kan gue suka kasbon gitu ke bos gue tiap minggu kan 50 per minggu gitu. Ya buat Jadi pegangan. total dapat berapa sebulan? Kalau dipotong sama kasbon kan kadang kalau lebih tuh kadang 200. Waktu kemarin teh gue nerima gaji teh 1.100.000 gue teh. 1.100.000. Gue udah diatur sih. Buat bensin mana teh angkotnya? Angkot atau motor? Pakai motor cuma Bensin. bukan. Ya motornya pakai sama bokap gue sih. Mau diantar. Diantar. Ya kan Berarti udah cair. bolak-balik mah ya ada yang nganter gitu. Ya udah cair itu teh tanggal 29 teh. Ya gue Berarti ngeras- uangnya dipakai apa aja? Yang 1.100.000. gue itu waktu cair teh 1.100.000 teh gue buka amplop dulu. Ya gue atur dulu lah buat cicilan motor berapa gitu, buat gue Cicilan berapa motor gitu. berapa persen kepake? 400 lah. 400 teh antara berapa persen ya? 50-an anggap ya 50. Ke gue nya 600. 900. Gue itu udah ngasih ke nyokap gue teh 400 tambah titipan nyokap gue itu 3,5. Jadi gue ngasih 7,5. Kan nyokap gue itu nitip ke gue itu waktu itu teh 350. Katanya teh ngomong ke gue tuh apa ya? Ya kalau nitip ke mama tuh katanya ya takut boros gitulah. Jadi terpaksa dititipin sama gue gitu. Padahal kan udah benar gue ngitung. Masa masih kurang gitu? Ya harus nambah lagi ke gue gitu. Ya terpaksa gue harus nambah lagi. Nambah berapa ya waktu kemarin teh 2,5. Gue teh kalau gue kesel teh nggak tahu berapa ya, 6,5-an gitu. 7,5 lah kalau gak salah mah. Oh ya benar 7,5. Gue itu kan ada duit simpenan kalau gak salah mah. Oh ya benar duit simpenan waktu itu teh. Gue sisa 500 lagi. Ya itulah gue gagal nyimpen lagi yang kedua kalinya. Gue itu nyimpen tuh punya tujuan gue itu. Tujuannya Bisa nyimpen sebulan berapa? minimal Bisa nabung antara 500 atau 400-an lah. Kan gue kan bawa bekal juga dari rumah. Bekal jadi nasi bisa gitu. nabung 500.000. Ya, ya Sekali 200. gajian. Ya. Kan 200 teh buat per bulan gitu kan. Kan gue kan Berarti punya sekitar ya umpamanya kalau
gak ada kasbon bersih lah gitu per bulan. Kan gaji pokoknya teh 13 kan, 1,3 kan, umpamanya gitu. Paling ke nyokap gue tuh 500, misalnya 500 weh. Jadi sisanya teh 800 kan, ya. Potong Berarti kasbon teh berapa 200. kalau 200 jadi totalnya 1,1 kan. Gimana? Ya kan kalau Kan tadi 800. ya enggak ada gaji pokoknya kan 13, 1,3. 1,3 tadi udah dipotong ngasih ke ibu. Ya umpamanya gitu maksud saya teh. Oh, baru umpama. Ya. Ya itulah 2 kali gue gagal nyimpen. Gue juga punya tujuan. Mata gue mau nyimpen bingung teh. aing, sumpah aing bingung anjing. Benar. Mata gue mau nyimpen teh Mana gaji berapa udah gini? 1,3. Heeh. Eta gaji mana di bidang naon? 1,3. Ya. Dipotong 500 kasih ke ibu. Sisa 800. Iya, Kasbon biasa 200. 200. Sisa 600. 600 itu ke Ya ke saya sendiri. ditabung. Bisa Tabung. 600 ditabung semua. Ya. Berarti 600 udah blok. Ya. Bingung aing muter-muter. Dah. Gue juga punya tujuan. Mau nembus ijazah gitu. Buat cari kerja yang lain gitu. Di pabrik gitu loh. Ya tujuan gue sih mau nyoba kerja di sana teh paling nyampe lebaran lah. Lebaran tahun depan. Ya mudah-mudahan 600 itu benar-benar utuh gitu. Nggak bakal dijajanin apa. Benar-benar ditabung. Ya sih insya Allah gue tabungin. Kalau gak ada kasbon bersih lah pokoknya gitu. Kalau bersih. Kalau kotor misalnya ada kasbon gitu kan otomatis potong kan. Berarti sekitar 50% bisa ditabung lah ya. Ya itu lah. Ya gue minimal harus nyoba dulu lah nyampe lebaran gitu. Ya udah yuk Shelly. Yuk. Kamu udah mulai ngalor ngidul. Naon di pertanyaannya? Cara mengatur uang Mengatur uang dekat karena tinggi. Oh ya, cara mengatur uang karena belum mendapatkan pekerjaan jadi uang sepenuhnya di mamah dulu dan dalam 1 bulan sekali mama itu dapat pensiunan sekitar karena dipotong ada utang ke bank jadi harusnya 2 juta lebih tapi dipotong jadi tinggal 1.400.000 dan itu dalam 1 bulan itu tuh harus makan 4 kali sehari terus belanja terus belanja kayak makanan sehari-hari kayak beras bangsa telur seperti itu dan itu dalam apa ya 3 hari sekali melakukan hal itu dan jika kurang itu biasanya mama ngutang teh bahasa Indonesia kan Ya menghutang. menghutang ke warung dan itu tidak ke satu warung masalahnya ke berbagai warung tapi alhamdulillah itu bisa ke semuanya dan bisa dibagi-bagi dalam 1 bulan walaupun sistemnya tutup lubang gali lubang apa Ya. sistem kayak seperti itu Tutup golang. tutup lubang gali lubang dan itu dari dulu sampai sekarang sampai kan belum dapat pekerjaan ya ini jadi sampai dapat pekerjaan ya sistem seperti itu sepertinya bakal terus berlanjut insya Allah kalau dapat pekerjaan bisa distabilkan masalah uang bisa ngebantu mama kalau udah dapat pekerjaan juga di bidang uang mudah-mudahan semuanya juga bisa lancar juga dapat rezekinya jadi jadi bisa nggak ngerepotin mama terus di bidang uang kalau bisa sih kayak belanja makanan atau yang sehari-hari sih pengennya sih Ali yang itu yang beli makanan gitu jadi mama tinggal khususnya bayar hutang gitu pengennya gitu tapi ya karena belum bisa dan belum rezeki jadi kestabilan uang di
rumah jadi masih dalam masalah gitu. Itu sekian. Ya, kalau orang sih nggak bakal nyebutin nominal tapi dalam persen lah. persen. Yang sebenarnya udah nyiapin dari rumah tadi. Karena lumayan ribet persen-persenan nih. Pokoknya orang tuh buat sedekah 5%, terus buat jajan-jajan 25%. Karena yang juga belum kerja ya, masih dibiayain orang tua gitu. Sih sama, dan beruntungnya ibu gua masih bisa kerja. Dan kerjanya di Australia ya dapatnya dolar. Ditukar ke Indonesia gede masih. Jadi sedekah 5%, jajan-jajannya 25%. Dulu sempat investasi, mulai investasi reksadana gitu kayak. Mulai dari 2021 awalan gitu. Sampai 2 bulan kemarin. Ya, soalnya udah dicairin, soalnya kan mau ke Australia, jadi harus diambil uang investasinya kan. Investasi sekitar 1,5 tahun mungkin investasi ya. Dan investasi terakhir yang kemarin dapat 7% lumayan. 7% income bukan income apa sih? Ya keuntungan lah, 7% keuntungan. Investasinya kerjasama batu kah? Investasi reksadana. Oh. Kayak gimana ya? Kayak apa ya? Gimana sih? Investasi reksadana tuh kayak nggak Asuransi. bukan ngasih perusahaan, bebas perusahaan apapun gitu kan. Kayak orang tuh ngasih duit, si perusahaannya untung, orang juga dapat untung dari situ. Sistemnya bagi dua gitu sih gitu. Dapat bagian lah dari keuntungan situ teh. Dari sebelah mungkin. Enggak ada. Bakal bisa kedengeran kalau dari sebelah. Enggak sih. Terus tadi kan 5% sedekah, 25%. Jajan berarti ya sekitar 15% lah investasi tiap bulannya tuh. Tiap bulan. Berarti berapa persen tadi teh? Tadi 25 jeung 5 Sisa 45-an ya, 45%. Nah, sisanya yang ditabung 65%. Tabungan itu ya udah ditabung gitu. Buat beli, kadang buat beli apa sih, buat live stream. Entah itu game, mikrofon apapun buat live stream. Kebutuhan live streaming gitu. Tapi lebih sering ke beli game sih, karena game juga lumayan penting buat live stream gitu kan. Ada game baru, oh ini lagi hype harus beli. Harus top up dulu kayak gitu. Tapi ada juga game yang dikiranya hype ternyata kurang. Anjing rugi cuk. Yang kurang tahu gimana gitu. Kurang terkenal ternyata anjir. Aing udah beli gamenya. Rugi. Dan orang manage uang juga pakai aplikasi di apa sih? Kayak Money Lover namanya tuh. Di Play Store. Jadi si aplikasi itu tuh membantu kita untuk kayak pemasukannya tuh dari mana, dari sini, pengeluaran. Jadi semuanya ada catatannya gitu. Gitu ya. Ada catatannya, pengeluaran bulan ini tuh keluarnya tuh ke sini. Oh, berarti misalkan kebanyakan. Berarti bulan depan ini harusnya bisa dikurangi. Jadi bisa tercatat gitu. Si pengeluaran pemasukannya tuh. Jadi gua tuh bisa tahu dari situ. Sangat bermanfaat sih. Jadi supaya gak boros juga gitu. Kayak anjir pengeluaran udah segini, udah stop gitu kan. Lah itu manage uang. Ini sebenarnya mau nyeritain masa SMP tapi kayaknya bakal panjang sekali masa SMP. Bakal sangat panjang, mungkin skip ke tujuan hidup. Dan next ke hal yang paling memalukan. Nah, tiba-tiba yang nelpon supir. Aing tahu si Gilang aing pernah prank. Pacaran ya. Ini lihat reaksinya. Ini paling memalukan dia.